Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar orang-orang baik dimanapun kalian berada? Semoga kalian tidak salah saat memberikan bantuan, seperti minjemin duit ke temen berwajah tebal yang pas ditagih malah amuk-amukan. Dimana hal itu relate dengan kisah pada film terbaru tahun ini berjudul Vicious tahun 2025, bercerita tentang teror aneh yang dialami seorang kewes cantik saat ia memberikan bantuan pada seorang emak-emak aneh. Oke lah, daripada banyak basa-basi bau heos, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kewes nolep bernama Polly yang seharian sibuk rebahan sambil nyekrol Instakilo. Hingga saat Polly menikmati kesendirian sambil menghangatkan diri, ia pun bergegas mengecek pintu depan saat mendengar kedatangan seseorang. Melihat kedatangan seorang emak-emak pikun, Polly langsung menanyakan maksud kedatangannya. Lantas sambil ngelantur, si emak mengungkapkan jika ia berusaha menemui rekannya yang tinggal di rumah ini. Mendengar hal itu, Polly merasa jika si emak tersekem alamat palsu. Namun saat melihat si emak kedinginan, Polly yang merasa iba mengajaknya untuk masuk dan menghangatkan diri. It's okay. Saat Polly datang membawakan minum, Mak Katy langsung berterima kasih pada kebaikannya yang begitu ramah menyambut seorang tamu. Lantas Mak Katy langsung basa-basi dengan menanyakan status Polly yang tinggal sendirian di rumah besar ini. Namun Polly berkata jika kesendirian ini merupakan pilihan hidupnya. Terlebih ia tidak suka diatur-atur oleh pasangan, apalagi sampai mempunyai momongan. Hingga setelah cukup lama basa-basi bau heos, tiba-tiba si emak berkata, I'm gonna start now. Dikira sales obat, tiba-tiba si emak memberikan sebuah kotak aneh yang berisi sebuah jam pasir. Tak cuma itu, Polly pun heran saat si emak tiba-tiba memberitahu jika malam ini Polly akan mati. Dirasa emak ini orang aneh, Polly bergegas membereskan barang-barangnya dan langsung meminta si emak untuk pergi dari rumahnya. What's wrong with you? But you have 3 minutes, and then I'm gonna call John. This is not okay. Lantas saat Polly akan kembali ke rumah dengan sikapnya yang aneh, Katy pun meminta maaf. Terlebih dirinya terpaksa melakukan semua ini. Mom. Hey there. Saat malam semakin larut, Polly yang panik langsung memberitahukan hal tersebut pada ibunya, di mana barusan ia mendapat ramalan buruk dari sosok emak-emak yang memberikan sebuah kotak aneh. Lantas sambil mengeceknya keluar, Polly memberitahu jika kotak itu si emak tinggalkan di depan rumahnya. Just sitting here. You said she was old. Mendengar hal itu, si ibu yang merasa si emak merupakan anggota sekte sesat meminta Polly untuk segera masuk ke dalam rumah. What you're gonna wear? No. Polly. Okay. Let me call you back in a bit. Be up for a while? Kira-kira apa maksud si emak memberikan kotak aneh itu? Singkat waktu setelah merontokkan semua daki di tubuhnya, Kelly terlihat mencoba beberapa baju untuk menghadiri wawancara kerja esok hari. Apaan tuh? Tiba-tiba saja ada sosok hitam berjalan slow mendekati Polly. Sontak Polly pun kaget saat mendengar suara mengerikan yang memanggil namanya. Di tengah keanehan yang terjadi, Polly langsung nyebat untuk menenangkan diri.
Saat si ibu menelepon, Polly langsung menceritakan keanehan yang baru saja ia alami, di mana dirinya sempat mendengar suara mengerikan yang memanggil namanya. Mendengar hal itu, si ibu yang khawatir ada maling cangcut meminta Polly untuk mengeceknya. Meskipun takut, namun Polly yang ingin merasa tenang mau tak mau harus melakukannya. Hello? Setelah mengecek seluruh ruangan, Polly berkata jika ia tidak menemukan apapun. Namun seketika ia pun panik saat kotak aneh Simba tiba-tiba berada di atas meja. Dan saat Polly mengeceknya, ia pun heran saat jam pasirnya tidak bergerak. Lalu tiba-tiba suara si ibu berubah menjadi suara sosok misterius, di mana ia mengatakan jika jam pasir itu baru akan bergerak setelah Polly memulainya. I know because Di tengah keanehan yang semakin menjadi, Polly kembali diperingatkan jika malam ini ia akan mati menjadi tumbal iblis yang ada dalam kotak itu. Kecuali Polly memasukkan 3 hal ke dalam kotak tersebut, yaitu sesuatu yang Polly benci, sesuatu yang Polly butuhkan, dan yang terakhir, sesuatu yang Polly sayangi. Lantas sebelum mengakhiri teleponnya, ia memberitahu jika Polly harus memasukkan hal itu sebelum jam pasir habis. Selang beberapa saat, sambil tidak henti-hentinya nyebat, Polly terlihat kebingungan untuk mencari sesuatu yang sangat ia benci. Hingga di tengah kebingungan, seketika Polly merasa jika udud yang selalu ia kenyot merupakan sesuatu yang ia benci. Namun karena ududnya bukan gudang garam merah, jelas saja si iblis menolak pemberian Polly. Oh my god, aneh sekali. Setelah jam pasir berjalan, Polly langsung syok saat ia memuntahkan sebuah kunci bak terkena santet. Sesaat kemudian, Polly yang ketakutan langsung meminta tolong pada tetangganya yang bernama Sally untuk menelepon polisi dengan alasan HP dan telepon di rumahnya tidak bisa digunakan. Namun karena teleponnya sedang dipakai, Sally meminta Polly untuk menunggu. It's not working. Baby, just give me 1 second. I just really need to talk to someone. There's something happening and I need help. He called about the fence. He could come tomorrow, but I'm gonna have to call. Absolutely fine. No, I can be here all day. 1 second. Saat Polly sedang menunggu, seketika ia pun panik saat melihat gelagat Sally yang menjadi aneh. Oh my god, sontak Polly pun syok parah saat melihat apa yang Sally lakukan. Dan seolah mengalami kerusupan, Sally berkata jika Polly tidak akan bisa meminta tolong pada siapapun, apalagi kabur. Betapa syoknya Polly saat melihat Sally tewas terkena santet. Sepulang ke rumah, Polly pun panik saat melihat jam pasir yang mulai berjalan. Di tengah keanehan, Polly pun panik saat melihat telepon dari ayahnya yang sebenarnya sudah mati. Lantas sambil meniru suara si ayah, iblis penghuni kotak meminta Polly untuk secepatnya memberikan persembahan yang ia minta, di mana petunjuknya sudah ia sepil sedari tadi. Hingga sesaat kemudian, Polly pun menyadari jika persembahan pertamanya berkaitan dengan kematian si ayah. What are you hiding?
Setelah menemukan kalung salib milik ayahnya, keanehan pun kembali terjadi. Sontak Polly pun kaget saat ia tiba-tiba diserang sosok ayahnya yang mengerikan. Sesaat kemudian, setelah mendapat teror dari jurik ayahnya, Polly bersiap menuntaskan ritual pertamanya. Rupanya sesuatu yang ia benci sebenarnya adalah kalung salib, di mana Polly yang tidak menerima kematian ayahnya memutuskan untuk tidak percaya lagi pada Tuhan yang dianggap telah tega mengambil si ayah. Bagaikan kotak sulap Patarno, persembahan pertamanya yang diterima langsung hilang entah kemana, disusul dengan jam pasir yang kembali teriset. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba Polly mendengar suara yang memanggil untuk segera melakukan persembahan kedua. Seketika Polly pun heran saat melihat bayangannya seperti memiliki nyawa dan membacoti dirinya. Saat kengerian semakin menjadi, Polly yang ketakutan berusaha untuk kabur. Rupanya, saat ini si iblis tidak membiarkan Polly untuk kabur. Sesaat kemudian, mau tak mau Polly harus melanjutkan ritual kedua. Lantas, ia pun mendapat petunjuk dari sebuah rekaman video yang tiba-tiba diputar di TV-nya. Dirasa sesuatu yang dibutuhkan itu adalah jari ceker. Seketika Polly langsung panik sejadi-jadinya. Namun karena peraturan tak bisa ditawar, mau tak mau Polly harus memotongnya menggunakan gunting pohon bonsai. Sungguh linu. Setelah jari cekernya terlepas, Polly langsung melakukan persembahan kedua. Lantas sambil menahan rasa sakit, Polly yang panik bergegas untuk menghentikan pendarahan di cekernya. Quit your crying. Sontak Polly pun kaget saat sosok yang menyerupai ibunya memberitahu jika Polly belum menyelesaikan ritual kedua. Mendengar hal itu, Polly yang panik bergegas mengeceknya. Betapa syoknya Polly saat persembahan kedua ditolak oleh si iblis. Hingga di tengah kepanikan, Polly yang menyadari waktu semakin mepet langsung menghampiri bayangannya untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan. Sontak Polly pun lemas karena sebenarnya si iblis menginginkan jari telunjuknya dan bukan jari cekernya. Dan karena sudah kepalang gelo, Polly pun menyiapkan mental untuk mengorbankan telunjuknya. Dengan perjuangan yang ekstrim, Polly langsung memasukkan telunjuknya ke dalam kotak terkutuk. Setelah berhasil menyelesaikan persembahan kedua, Polly yang melihat pintu rumah terbuka bergegas pergi mendatangi rumah kakaknya.
God, betapa syoknya Polly saat melihat kakaknya telah tewas. Di tengah rasa tak percaya, Polly bergegas mengecek kondisi Alonya. Please, please. Please. Seketika tangis Polly pecah saat melihat ponakannya yang bernama Ali tewas bersama keluarganya. Di tengah kondisi kalut, Polly pun kesal saat mendengar suara musik yang sangat keras. Dasar kotak bagong. Setelah melempar kotak iblis yang tiba-tiba muncul di rumah kakaknya, di saat itu pula seluruh telepon di rumah ini berdering. Saat menjawab telepon tersebut, si setan penghuni kotak terkutuk meminta Polly untuk melanjutkan ritual persembahannya, yaitu memasukkan sesuatu yang ia sayangi. Hingga sesaat kemudian, sambil membawa pisau, Polly yang merasa si Alo Ali merupakan hal yang paling ia sayangi, berniat melakukan sesuatu guna menyelesaikan ritualnya. This little piggy had none. The way home. You should take my eyes. Setelah berhasil mendapatkan rambut Ali, Polly bergegas memasukkan rambut tersebut ke dalam kotak terkutuk. Lah, seketika Poni melongo saat melihat kakaknya kembali hidup. Di tengah rasa tak percaya, Poni bergegas mengecek kondisi Ali. Are you okay? You're okay. I'm sorry. Betapa leganya Polly saat melihat Ali baik-baik saja. Akan tetapi... My God, sontak Polly pun ngejengkang saat melihat wajah Ali yang berlubang seperti ceker kulanas. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Polly pun syok saat menyadari ritualnya belum berakhir, padahal ia sudah memberikan 3 hal yang diinginkan si iblis. Hingga di tengah kepanikan, Polly yang sudah buntu langsung memasukkan semua perhiasan yang ia miliki, dan bagaikan iblis di pegadaian, emas-emas itu seketika menghilang, namun tidak menghentikan jam pasir yang terus berjalan. Setelah semua upayanya gagal, Polly merasa jika dirinya harus mencari tumbal pengganti seperti yang dilakukan oleh Maketi. Sesaat kemudian, Polly berusaha mencari seseorang untuk ia jadikan tumbal pengganti. Singkat waktu, Polly akhirnya menemukan targetnya, yaitu seorang wanita bernama Tara. Dengan alasan seperti Maketi, Polly akhirnya dipersilahkan untuk masuk. Setibanya di tengah rumah, Tara yang melihat Polly kedinginan bergegas mengambil air hangat. Rupanya, sebelum kotak diserahkan, ia akan melihat masa depan orang yang akan menerima kotak ini. Setelah mendapat penglihatan tentang masa depan Tara, tanpa basa-basi, Polly langsung menyerahkan kotak yang ia bawa. Lantas Polly berkata jika Tara akan mati. Sekembalinya ke rumah, akhirnya Polly merasa lega karena ia sudah terbebas dari kutukan kotak itu. Betapa syoknya Polly saat Maketi tiba-tiba muncul sambil membawa kotak kedua yang ia miliki.
Akhirnya, Katy si sales kotak terkutuk pun modar di akupuntur gunting Kang Jahit. Hingga setelah menghabisi Katy, Polly yang sudah pasrah pada nasibnya memilih untuk diam saja sampai pasir yang dibawa Katy habis. Did you feel What do you want? I don't want to be me. Kira-kira bagaimanakah nasib Polly saat ini? Ternyata Polly baik-baik saja meski ia mengabaikan bisikan kotak iblis sampai jam pasir habis. Rupanya semua itu hanyalah akal bulu si iblis untuk menjebak korban-korbannya yang takut akan kematian. Dan meski jari telunjuk dan cekernya hilang, namun Polly merasa jika kengerian semalam telah berakhir. Dan bisa kita lihat apa yang dialami oleh Polly terhadap keluarganya itu semua merupakan halusinasi semata. Akan tetapi di sisi lain Tara yang sudah termakan oleh hasutan iblis kotak terlihat mengorbankan seluruh anggota keluarganya kepada si iblis. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Intinya semua akan baik-baik saja jika dari awal Polly tidak menggubris keinginan si iblis kotak. Namun karena Polly terlalu takut akan kematian, ia pun sampai melakukan berbagai hal yang mengerikan. Tapi di akhir cerita, untung saja Polly bisa terbebas sejak ia memilih untuk pasrah pada apa yang akan terjadi. Beda halnya dengan Tara, ia malah semakin dalam terhasut oleh si iblis kotak. Lantas, siapakah Mak Katy ini sebenarnya? Kita anggap saja Doi sebagai seorang kolektor benda-benda mistis. IMDb untuk film ini adalah 4,9 dan menurut Seka yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Vicious 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Seka yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.